Jangan sampai karena mengejar pembangunan yang bersifat fisik ini kita melupakan atau menyampingkan ya pembangunan yang bersifat rohani. Apa yang bersifat rohani itu? Yaitu demokrasi. Jadi membangun fisik harus jalan terus, tapi menjaga demokrasi juga harus dilakukan gitu. Nah inilah menurut saya figur calon presiden yang layak untuk didukung 2024 yang akan datang, yang kalau ia diturunkan dalam bentuk berbagai kebijakan yang lebih aplikatif, misalnya salah satunya apakah calon presiden itu mendukung pembangunan IKN. Bagi saya ya, permindahan ibu kota negara itu satu kemestian, bahwa apakah akan dibuat di Kalimantan atau dicari ke tempat yang lain, silakan untuk didiskusikan, tetapi memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke tempat lain, khususnya di luar Pulau Jawa, bagi saya itu adalah satu keharusan. Siapa calon presiden yang layak didukung pada Pilpres 2024 yang akan datang ini? Ya, saya sendiri tidak akan menyebutkan nama. Pertama tentu karena kita belum tahu siapa yang benar-benar akan jadi calon presiden pada Pilpres 2024 yang akan datang. Yang kedua, saya lebih senang mendiskusikan tentang visi misi kita sebagai pemilih, target-target kita sebagai pemilih yang akan dibebankan kepada siapapun calon presiden ya 2024 yang akan datang itu. Dan yang ketiga, karena itu kita bisa terhindar dari penokohan orang ya, sehingga melupakan ya makna penting dari pelaksanaan Pilpres, yaitu mencari figur presiden yang memiliki komitmen atas visi misi yang dibangun bersama. Nah itu sebab tidak perlu saya menyebutkan namanya. Nah karena itu kita harus berbicara soal apa target-target kita, apa visi misi yang disebutkan itu tadi. Bagi saya visi misinya secara makro hanya dua kata. Kata pertama, orang yang membangun raga bangsa ini, dan yang kedua adalah orang yang membangun jiwa bangsa ini. Dua kata yang tersematkan di dalam lagu ya, kebangsaan kita Indonesia Raya, bangun jiwanya, bangun raganya. Nah ini dua kata yang menurut saya merupakan ringkasan dari falsafah bangsa kita di dalam Pancasila yang tertera dari ayat 1 ayat kelima, khususnya di pasal yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil itu ruhani, ya, sosial yaitu physically. Jadi dua-duanya terangkum, yaitu perlakuan yang adil dan juga dalam kehidupan sosial yang lebih sejahtera. Nah itulah yang paling penting kita cari ya, figur presiden 2024 yang akan datang, yaitu presiden yang tidak mendahulukan yang satu lalu melupakan yang lain. Demi pembangunan misalnya fisik, lalu lupa membangun fisik, lupa membangun ruhani bangsa ini.